Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daila Bawazir dengan nomor NIM 0544511188 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJC Universitas Terbuka Kota Malang. Di sini saya akan berpidato dengan judul Strategi Mengelola Quarter Life Crisis untuk memenuhi tugas 3 tutorial online public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para teman-teman seperjuangan Gen Milenial dan Gen Z yang saya banggakan. Coba jujur, siapa di sini yang pernah bangun pagi di usia 20-an dan merasa tertekan? Seringkali terlintas di kepala pertanyaan-pertanyaan besar seperti apakah ini hidupku? Atau kenapa ya teman-teman lain pada sukses semua ya? Pasti pernah terlintas kan? Kalau iya, teman-teman santai saja. Karena pertanyaan campur aduk ini namanya quarter life crisis. Teman-teman tahu tidak, ini fenomena kolektif kita loh, bukan kegagalan personal. Bisa dibayangkan, 75% orang dewasa muda itu mengalaminya. Di Indonesia sendiri mencapai 98%. Ini membuktikan bahwa kegalauan ini kita rasakan bersama. Teman-teman tidak perlu khawatir, saya hadir di sini bukan untuk membuat kalian tambah cemas kok. Saya di sini hadir, saya ingin berbagi panduan cara menghadapi masalah ini. Kita akan bahas masalah tanda-tandanya ya, mulai dari pemicunya, yang paling terpenting strategi praktis untuk mengelolanya. Oke teman-teman, biar kita bisa melawan masalah ini, kita harus kenal dulu nggak sih siapa lawan kita? Tapi sebelum itu, ingat ya, masalah ini bukan penyakit serius ataupun penyakit mental, melainkan fase transisi wajar yang memang penuh tekanan. Nah, sekarang kita bahas yuk tanda-tanda awal munculnya masalah ini. Yang pertama, ada kebingungan soal karir dan ekonomi. Jujur aja, kita sering tertekan nggak sih? Harus punya kerjaan level dewa dengan gaji selangit. Padahal realitanya kita masih struggle di kerjaan awal yang gajinya pas-pasan. Penelitian di Makassar menunjukkan 78% mahasiswa cemas soal karir ini. Ini bukan masalah kamu aja, ini hampir kekhawatiran yang valid yang menghantui semua orang. Lalu tanda-tanda berikutnya ada tentang jebakan media sosial. Contohnya kita ambil aja dari Instagram. Jadi kita ibaratin nih, Instagram itu panggung kecemasan utama kita. Kita buka Instagram, kita lihat teman-teman seangkatan kita udah pada married, udah pada punya rumah, udah pada liburan ke luar negeri. Sementara kita masih scroll-scroll lowongan di LinkedIn. Tekanan untuk mencapai standar sosial yang gak jelas ini seringkali memicu stres dan tekanan yang mendalam buat teman-teman. Lalu, gimana sih caranya agar kita bisa keluar dari semua jebakan yang tadi? Tenang aja, saya udah ngumpulin 3 strategi sederhana yang bisa kita terapin mulai dari sekarang. Yang pertama, ada akui perasaan kita dan stop banding-bandingin diri. Gak apa-apa kok kalau bingung, itu aja. Kuncinya kurangi waktu di media sosial. Kalau itu bikin overthinking, inget ya, media sosial itu hanya bikin highlight reels, bukan kehidupan yang sebenarnya. Fokus pada progres kita aja, bukan progres orang lain. Strategi kedua ada ciptakan target kecil yang gampang dan mudah dicapai. Daripada bikin target yang besar, mending kita mulai dari yang mingguan yang realistis nggak sih? Contohnya kayak perbaikin CV, konsisten belajar satu skill, atau mungkin mulai dari nabung 100.000 per minggu. Ini keberhasilan kecil yang akan membangun momentum dan rasa pede kita loh. Yang terakhir atau strategi ketiga, bangun koneksi yang real. Kita bisa mulai dengan cari mentor atau teman curhat yang bisa kita ajak bicara jujur soal struggle masalah kita. Punya support system yang baik itu jauh lebih berharga daripada punya ribuan like di Instagram. Hubungan yang tulus itu salah satu kuncinya. Teman-teman semua, QLC emang terasa seperti terowongan yang gelap kan? Tapi percaya deh, di ujung sana ada cahaya pemahaman diri yang jauh lebih baik loh. Ini adalah kesempatan emas yang bisa memaksa kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi apa sih nilai-nilai kita, dan menentukan arah yang benar yang kita inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Ada hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mayoritas dari kita sedang melaluinya bersama-sama loh. Dengan validasi diri, tujuan kecil, dan dukungan yang tepat, kita bisa merubah krisis ini menjadi peluang emas yang untuk mengupdate diri.
Jadi, mari kita hadapi ketidakpastian ini dengan berani ya. Masa depan adalah milik mereka yang berani mengidentifikasi jalannya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Semoga pidato ini bermanfaat ya. Saya akhiri tugas pidato saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.